Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmatil lil ngalamin, sebagai rahmat bagi seluruh umat. Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik urusan dunia maupun urusan ukhrawi. Ajaran yang terkandung dalam agama Islam ini tidak hanya mengatur untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan aspek sosial kemanusiaan. Salah satu perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Perintah membayar zakat diantaranya di surat At-Taubah yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم Wallahu sami'un alim. ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat tersebut, muslim, akil, balik, dan memiliki harta yang telah mencapai nisab atau batasan kepemilikan harta selama 1 tahun. Zakat terbagi atas 2 jenis, yakni zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah zakat mal atau harta, zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sementara untuk penerimaan zakat, Allah telah mengaturnya sebagaimana tercantum pada surat At-Taubah ayat 60. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. 5. Hamba sahaya. 6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8, Ubnus Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh lembaga zakat yang bernama Basda Kabupaten Purbalingga. Lembaga ini awalnya bernama Basis, yang pembentukannya berdasarkan pada SK Bupati nomor 451.1/86 tahun 2001 tertanggal 26 April 2001 atau 2 Rabiul Awal 1422 Hijriah tentang pengesahan pengurus Badan Amil Zakat Infak Sodakoh Kabupaten Purbalingga. Kemudian, tanpa mengurangi esensi keberadaannya, pada tanggal 10 Mei 2007, secara resmi, Basis Kabupaten Purbalingga berganti nama menjadi Basda Kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 120 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Purbalingga. Basda Kabupaten Purbalingga bervisi transparan, profesional, dan memberdayakan. Sedangkan misi dari Basda adalah mengubah mustahik menjadi mustaki. Basda Kabupaten Purbalingga
bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Purbalingga dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syar'i. Untuk bisa melaksanakan tugas mulia ini, Basda Kabupaten Purbalingga secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Masyarakat dibuka kesadarannya tentang arti penting zakat. Masyarakat diajak untuk berbagi dan masyarakat diajak untuk peduli. Sosialisasi ini dilakukan kepada semua elemen masyarakat dengan banyak cara, baik melalui lokakarya, seminar, penyebaran pamflet, buletin, dan lain-lain. Basda Purbalingga juga menerima konsultasi tentang zakat, baik yang dilakukan di kantor Basda maupun di luar kantor. Layanan konsultasi zakat ini biasanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin tahu tentang zakat, termasuk syarat beserta ketentuannya. Basda Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pengumpulan zakat melakukannya secara profesional. Pembayaran zakat bisa dilakukan melalui transfer ke rekening Basda atau langsung ke kantor Basda yang beralamat di Jalan Letkol Istiman nomor 32B Purbalingga setiap hari pada hari kerja. Di samping itu, Basda Purbalingga juga siap jemput bola dengan mengambil zakat ke rumah atau kantor pemberi zakat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petugas Basda akan datang ke rumah pemberi zakat atau muzaki. Selanjutnya, akan melayani pembayaran zakat secara profesional agar pembayaran zakat sah secara syar'i dan barokah. Maka setelah pembayaran zakat, petugas Basda akan mendoakan pemberi zakat. Program Basda Purbalingga. Untuk mendukung sebagai lembaga zakat yang profesional, maka Basda Purbalingga didukung oleh kepengurusan yang solid, selalu mengedepankan keikhlasan, kejujuran, dan kerja keras tanpa mengharap imbalan apapun. Pengurus Basda senantiasa memikirkan dan melakukan berbagai upaya untuk memajukan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, faktor yang paling penting untuk memajukan Basda adalah karyawan Basda yang cekatan, disiplin, penuh semangat, jujur, dan ikhlas. Dengan 6 karyawan serta didukung 2 mobil dan 1 kendaraan operasional, maka Basda Purbalingga siap melaksanakan semua program yang telah direncanakan dan dicanangkan oleh pengurus. Program-program Basda Purbalingga diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Rehab rumah tidak layak huni, Remah Tilani, adalah program untuk perbaikan atau rehab rumah yang tidak layak huni. Dalam 1 tahun ditargetkan bisa merehab 100 rumah dengan bantuan sebesar 2 juta rupiah. Sehingga rata-rata setiap bulan, Basda Purbalingga merehab kurang lebih 8 rumah dengan sebaran yang merata ke semua kecamatan di Kabupaten Purbalingga. 2. Zakat produktif. Program zakat produktif adalah program pemberian zakat kepada yang berhak menerimanya yang dipergunakan untuk kegiatan produktif. Pemberian zakat ini dilakukan melalui kelompok usaha produktif yang beranggotakan 5 orang. 3. ACT, Aksi Cepat Tanggap. Program Aksi Cepat Tanggap ini berupa program bantuan secara cepat dan tepat yang ditujukan bagi mereka yang terkena bencana seperti kebakaran, bencana banjir, tanah longsor, ataupun bencana alam lainnya. Program ini bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Purbalingga, Dinas Sosial, PMI, dan lembaga lainnya yang terkait. 4. Bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan adalah bantuan yang disalurkan untuk memberikan bantuan untuk biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu. 5. Bantuan duafa adalah penyaluran zakat yang diperuntukkan untuk kaum duafa. Bantuan ini bisa bersifat konsumtif atau bisa untuk bantuan biaya kesehatan. 6. Mobil layanan kesehatan kaum duafa atau MLKD.
Program ini adalah program pelayanan kesehatan bagi kaum duafa atau yang tidak mampu. Lewat program ini, masyarakat yang sakit tetapi tidak mempunyai biaya atau kesulitan transportasi untuk berobat akan dibantu oleh Basda Purbalingga. Mereka yang membutuhkan alat transportasi ambulan bisa langsung menghubungi Basda Purbalingga di nomor 0281 896 706. Petugas Basda akan segera menjemput sampai mengantar kembali pasien sampai ke rumah kembali dengan selamat. Program ini bersifat gratis. Mereka yang membutuhkan tidak dipungut biaya dan dilarang memberi apapun kepada petugas Basda. 7. Penebaran benih ikan. Program penebaran benih ikan merupakan program yang ditujukan sebagai bentuk kepedulian Basda Purbalingga terhadap kelestarian lingkungan sungai. Dengan menebar bibit ikan, maka Basda Purbalingga juga membantu meningkatkan gizi warga sekaligus membantu perekonomian warga yang ada di sekitar sungai. 8. Kegiatan keislaman. Program ini adalah program bantuan untuk biaya kegiatan keislaman seperti untuk pengajian atau majelis taklim. Sejak berdiri pada tahun 2001 sampai 2013, Basda Purbalingga telah mampu mengumpulkan 1. Zakat sebesar 4.921.759.878 rupiah. Dengan jumlah pemberi zakat atau musaki sebanyak 1.340 orang. Sedangkan penerima zakat yang sudah didistribusikan sebesar 5.472.705.480 rupiah dan dibagikan kepada 6.200 orang mustahik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui bahwasanya Basda sekarang sudah 13 tahun lamanya dalam hal ini telah banyak memberikan bantuan-bantuan dalam rangka berbagai kegiatan-kegiatan baik untuk kepentingan masyarakat, agama, dan pemerintah. Kepada masyarakat Purbalingga, saya mohon keikhlasannya untuk membayarkan zakat yang diwajibkan dan juga untuk memberikan infak dan sedekah. Sebagian tolong disampaikan kepada Basda, karena Basda suatu lembaga yang diatur oleh pemerintah dan undang-undang untuk mengamanatkan zakat bagi penduduk Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua MUI Kabupaten Purbalingga mengucapkan dengan adanya Basda di Kabupaten Purbalingga sangat-sangat setuju dan sangat mendukung program-program Basda, dan juga saya menghimbau kepada masyarakat khususnya Purbalingga, mari infak, sedekah dan zakat kita masukkan ke Basda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku komponen umat Islam dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah menghimbau kepada masyarakat secara umum di umat Islam di Purbalingga hendaknya bisa menyalurkan syariat zakat kepada Basda Purbalingga karena sudah berdiri sejak tahun 2001 yang lalu. Khususnya juga bagi warga Muhammadiyah untuk mendukung syariat Islam yang berupa zakat, dan ini adalah merupakan upaya untuk bagaimana mengangkat kaum duafa untuk bisa meringankan beban karena mereka kebanyakan rezekinya itu kurang dari atau kurang banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basda Kabupaten Purbalingga atau yang sekarang dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka namanya menjadi Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga. Basnas Kabupaten Purbalingga ini sudah terbentuk tahun 2001, dan dari 2001 itu sebagai badan pengelola zakat, infak dan sedekah telah melaksanakan tugas fungsinya dengan semakin baik. Di samping itu Basnas atau yang dulu yang disebut dengan Basda Kabupaten Purbalingga ini selalu melakukan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi itu antara misalnya dengan adanya zakat produktif, kemudian juga ada ACT, aksi cepat tanggap, dan kemudian yang sangat dirasakan oleh masyarakat juga misalnya program mobil layanan kesehatan duafa. Yang salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan umat di Kabupaten Purbalingga ini, terutama melaksanakan tugas di bidang zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu bagian dari rukun Islam, maka siapapun yang sudah memiliki rezeki, memiliki harta sampai nisab, maka berkewajiban zakat. Matur suwun banget kula pun dibantu kali Bapak Basda. Matur suwun banget kula, terima kasih mboten saged ngimbali napa. Dan iki restu pun bener-bener gratis, kula mboten bayar, malah kula nampi pesangon nggih jajan nggih nedhi. Masalah biaya ongkos kendaraan antar jemput gratis, mboten nampi, kula mboten modal bayaran. Sewu Pak Tiko, kula sebagai wakil dari adik kula Mustiati. Meskipun matur nuwun sangat dumateng bantuan dari Basda, mungkin bantuan Basda Tiko salajengipun saged wonten kemajuan. Ayo berzakat. Basda Purbalingga, transparan, profesional, dan memberdayakan. Call center 0281 896 706 atau di 0813 913 3941.